Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Istiawati. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait materi prinsip teleskopik. Prinsip teleskopik pada umumnya berfungsi untuk menyederhanakan suatu deret. Bentuk dari prinsip teleskopik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada bentuk penjumlahan. Nah, di sini dikatakan bahwa sigma dari AI plus 1 dikurangi AI dengan I sama dengan 1 sampai N itu akan sama dengan AN plus 1 dikurangi A1. Nah, di sini bentuk sigma ini ya, itu maksudnya adalah hasil penjumlahan dari AI plus 1 dikurangi AI ya, dengan I-nya itu dia berawal dari 1 sampai dengan N. Nah, berarti kita harus cari dulu. Untuk I-nya sama dengan 1, kita masukkan ke fungsinya AI plus 1 dikurangi AI, berarti diperoleh A1 plus 1, yaitu A2, dikurangi AI, yaitu A1. Nah, karena di sini sigma atau notasi penjumlahan, maka di sini tandanya juga ditambah. Untuk I sama dengan 2, berarti diperoleh A2 plus 1, yaitu A3, dikurangi AI. I-nya tadi sama dengan 2, dikurangi A2. Nah, ditambah dan seterusnya sampai batas atasnya di sini adalah N. Maka kita masukkan I sama dengan N ke fungsinya. Diperoleh AN plus 1 dikurangi AI-nya tadi berarti N. Berarti AN plus 1 dikurangi AN. Nah, kita bisa ubah urutannya, jadi yang belakang kita taruh di paling depan ya, diperoleh AN plus 1 dikurangi AN, ditambah dengan ini ya, AN dikurangi AN min 1, ditambah dengan dan seterusnya sampai ditambah dengan A4 dikurangi A3, ditambah A3 dikurangi A2, dan yang terakhir ditambah A2 dikurangi A1. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada negatif AN, ada plus AN. Ya, berarti kita bisa jumlahkan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Nah, kita bisa coret di sini. Nah, selanjutnya ada negatif AN min 1. Nah, pasti setelah ini kalau diteruskan akan ada positif AN min 1. Maka kita bisa coret ya, karena sama dengan 0. Dan seterusnya sampai di sini ada A4 min A3. Nah, A4 sebelum A4 ini pasti sebelumnya ada negatif A4 ya. Berarti kita bisa coret. Nah, kemudian di sini ada negatif A3 ditambah A3 ya. Nah, bisa kita coret juga. Nah, kemudian ada negatif A2 ditambah dengan A2. Nah, bisa kita coret juga. Karena sama dengan 0, berarti sisanya adalah tinggal AN plus 1 dikurangi A1. Maka dapat disimpulkan bahwa sigma dari AI plus 1 dikurangi AI dengan I sama dengan 1 sampai N itu akan sama dengan AN plus 1 dikurangi A1. Nah, selanjutnya yaitu ada bentuk perkalian. Nah, di mana di sini menggunakan notasi perkalian ya, atau Pi. Pi dari AI plus 1 dibagi AI dengan I sama dengan 1 sampai N itu dikatakan akan sama dengan AN plus 1 dibagi A1. Nah, caranya sama seperti tadi yang bentuk penjumlahan. Cuma bedanya adalah kalau kita pakai sigma atau notasi penjumlahan, maka tandanya di sini adalah ditambah. Nah, sedangkan kalau kita pakai pi atau notasi perkalian, di sini tandanya adalah dikali. Nah, kita masukkan dulu I-nya sama dengan 1. Kalau I-nya sama dengan 1, berarti diperoleh A1 plus 1, yaitu A2, dibagi dengan AI. I-nya tadi 1, dibagi dengan A1. Kalau I-nya sama dengan 2, maka diperoleh A2 plus 1, yaitu A3, dibagi dengan A2.
A3 per A2, dan seterusnya sampai batas atasnya ini. Kalau kita masukkan I sama dengan N ke fungsinya, maka diperoleh AN plus 1 dibagi AN. Nah, ini ya. Nah, kalau kita amati di sini ada A2, di sini ada A2. Kita bisa bagi ya. Nah, kalau dibagi sama dengan 1. Nah, kemudian di sini juga ada A3, ada A3. Kita bisa bagi juga. A3 bagi A3 hasilnya 1. Nah, kemudian ada A4. Di sini ada A4. Kalau dilanjutkan, pasti di bawahnya sini akan ada A4 juga ya. Berarti kita bisa coret. Dan seterusnya sampai di sini ada AN-1. Nah, ini kalau sebelumnya kita tulis pasti di bagian atas ada AN-1. Maka kita bisa coret. Nah, kemudian ada AN. Nah, di bawah sini juga ada AN. Kita bisa coret juga. Oke, sehingga sisanya adalah tinggal AN plus 1 dibagi A1. Nah, diperoleh ini ya. Nah, tadi sesuai dengan definisinya ya, fungsi dari prinsip teleskopik itu adalah menyederhanakan suatu deret. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan nilai X jika diketahui 1 per 2 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 4 ditambah 1 per 4 kali 5 dan seterusnya sampai ditambah 1 per 2023 kali 2024 sama dengan X plus 2 per 4048. Nah, untuk menyelesaikan soal ini ya, kalau kita punya 1 per 2 kali 3, ini bisa kita tuliskan sebagai 1 per 6. Nah, 1 per 6 itu juga kita bisa tuliskan sebagai 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Nah, ini benar ya, kalau kita samakan penyebut berarti hasilnya adalah 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 1 per 6. Nah, begitu juga kalau kita punya 1 per 3 kali 4 itu sama dengan 1 per 12. Juga bisa kita tulis sebagai 1 per 3 dikurangi 1 per 4. Nah, kalau kita samakan penyebut ini berarti 4 per 12 dikurangi dengan 3 per 12 sama dengan 1 per 12. Maka dapat kita simpulkan kalau kita punya 1 per M kali N, nah itu juga bisa kita tulis sebagai 1 per M dikurangi 1 per N. Nah, sifat ini bisa kita terapkan untuk mengerjakan soal ini. 1 per 2 kali 3 bisa kita tulis 1 per 2 dikurangi 1 per 3 ditambah dengan 1 per 3 kali 4 bisa kita tulis 1 per 3 dikurangi 1 per 4 ditambah dengan 1 per 4 kali 5 bisa kita tulis 1 per 4 dikurangi 1 per 5 dan seterusnya sampai ditambah dengan, nah bentuk ini bisa kita tulis sebagai 1 per 2023 dikurangi 1 per 2024. Nah, itu hasilnya akan sama dengan X plus 2 per 4048. Nah, kalau kita amati di sini ada min 1 per 3 ditambah 1 per 3. Nah, berarti ini bisa kita jumlahkan ya, atau nanti hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kemudian min 1 per 4 sama 1 per 4 ini juga bisa kita jumlahkan, hasilnya 0. Nah, kemudian min 1 per 5 kalau kita tuliskan lagi setelahnya pasti akan ada plus 1 per 5 ya, berarti kita bisa coret di sini dan seterusnya sampai 1 per 23. Nah, sebelum 1 per 2023 ini pasti ada negatif 1 per 2023, berarti bisa kita coret ya. Maka sisanya adalah tinggal 1 per 2 dikurangi 1 per 2024. Itu akan sama dengan X plus 2 per 4048. Ini ya. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 4048, berarti kita samakan penyebut dulu. Nah, kita buat penyebutnya ini menjadi 4048 ya. Nah, kalau di sini 2 ke 4048 berarti dikalikan dengan 2024. Berarti atasnya juga satu ini dikalikan dengan 2024, hasilnya
2024. Nah, di sini ada 2024 ke 4048, itu berarti dikali 2. Berarti yang atasnya ini satunya dikali 2, hasilnya 2. Oke, sehingga diperoleh 2024 min 2, yaitu 2022 per 4048, itu akan sama dengan X plus 2 per 4048. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, ya, berarti kita bisa tinggal menyamadengankan pembilangnya, yaitu 2022 sama dengan X plus 2. Nah, untuk mendapatkan nilai X, berarti kedua ruas kita kurangkan dengan 2. Maka diperoleh X-nya sama dengan 2020. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan hasil dari 1 min 1 per 5 dikali 1 min 1 per 7 dikali 1 min 1 per 9 dan seterusnya sampai dikali 1 min 1 per 97 dikali 1 min 1 per 99 dikali 1 plus 1 per 4 dikali 1 plus 1 per 6 dikali 1 plus 1 per 8 sampai dengan dikali 1 plus 1 per 100. Nah, ini soalnya panjang sekali ya. Nah, kalau kita amati soal ini, nah ini ada dua pola ya teman-teman. Jadi di sini 1 min, ya. Kalau di sini 1 plus, mulai sini 1 plus. Nah, 1 dikurangi 1 per 5, di sini dikurangi 1 per 7, kemudian dikurangi 1 per 9, maka setelah ini berarti dikurangi ya 1 per 11 ya. Atau selisihnya 5 ke 7, 2 ya, berarti 7 ke 9 selisihnya juga 2 dan seterusnya sampai nanti terakhirnya 1 min 1 per 99. Nah, itu untuk pola yang pertama. Untuk pola yang kedua, di sini dia ditambah dengan 1 per 4, ditambah dengan 1 per 6, ditambah dengan 1 per 8, berarti setelahnya yaitu suku setelahnya adalah 1 plus 1 per 10 ya. Dia selisihnya 4 ke 6 ini 2, 6 ke 8 2, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir itu adalah 1 plus 1 per 100. Nah, kita bagi 2 dulu polanya. Nah, ini berarti sampai ini ya. Oke. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita harus hitung dulu ya. 1 min 1 per 5 berarti 5 per 5 dikurangi 1 per 5 itu sama dengan 4 per 5. Kemudian ini 7 per 7 dikurangi 1 per 7, 6 per 7. 9 per 9 dikurangi 1 per 9, 8 per 9, dan seterusnya sampai ini 1 min 1 per 99 berarti 99 per 99 dikurangi 1 per 99, yaitu hasilnya 98 per 99. Nah, ini juga sama, berarti kita punya 4 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 per 4, 6 per 6 ditambah 1 per 6 sama dengan 7 per 6, 8 per 8 tambah 1 per 8 sama dengan 9 per 8, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 100 per 100 ditambah 1 per 100 sama dengan 101 per 100. Nah, kalau kita amati ya, suku pertama di pola yang pertama, nah ini kan 4 per 5. Kalau kita kalikan dengan suku pertama di pola yang kedua yaitu 5 per 4, itu hasilnya akan sama dengan 1 ya. Ini 4-nya bagi 4, 5-nya bagi 5. Kemudian suku kedua di pola yang pertama ketika kita kalikan dengan suku kedua di pola yang kedua juga hasilnya akan sama dengan 1 ya. 6-nya bagi 6, 7 bagi 7. Nah, suku ketiga di pola yang pertama ketika kita kalikan dengan suku ketiga di pola yang kedua juga hasilnya sama dengan 1. Nah, dan seterusnya sampai di sini ada 96 per 97. Nah, kalau di sini kan 4 dia pasangannya sama
Di sini 4 ya, 4/5 pasangannya sama 5/4. Nah, ini kan ditambah 1 ya, 4 tambah 1 di sini 5. Nah, sini 6 ya, pasangannya sama 7 ini. 8/9 pasangannya 9/8. Nah, berarti kalau ini 96/97 berarti pasangannya adalah ya ini 97/96 ya. Berarti kalau kita kalikan 96/97 kali 97/96 ya, itu juga hasilnya sama dengan 1. Kemudian ada 98/99, kita kalikan dengan 99/98, hasilnya juga sama dengan 1. Nah, kemudian tinggal dikali dengan 101/100. Nah, ini hasilnya 1 semua ya, 1 semua dikalikan dengan 101/100, berarti sama dengan 101/100. Maka hasil dari soal ini itu adalah 101/100. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.